realitanya berbeda. Jadi trader yang kaya itu ya misalnya orang-orang yang kayak emiten misalnya. Kaya bisa kaya lah, tapi kaya kan relatif. Iya. Tapi kalau kaya mau kayak Bro Rudy punya mobil sport aja kok susah gitu. Trader yang kaya itu ya misalnya orang-orang yang kayak emiten misalnya. Kaya bisa kaya lah, tapi kaya kan relatif. Bagi saya kaya itu adalah at least masuk 100 orang terkaya di Indonesia. Dan saya pelajari kayak misalnya Pak Antoni Salim, Pak Haritanu Sudibyo, semua itu adalah emiten kemudian dia listed. Iya, dan ya let's say dia trading, tapi pada akhirnya usahanya ini dikembangkan karena pasar modal itu kan tempat mencari modal. Inilah saya combine bahwa orang kalau mau bisnis nggak punya modal, lu cari modal dari pasar modal, trading untuk mendanai bisnis Anda. Makanya itu namanya trade planner. Kalau hari ini saya compare sama beliau, mungkin akhirnya saya tutup semua trading, saya jualan air minum atau jualan cat jadi ya kan, tambah bangkrut saya kan. Iya. Padahal saya nggak tahu kalau ternyata catnya Pak Hermanto itu turun-temurun dari yang kakungnya misalnya. Mereka nggak lihat berapa puluh tahun Pak Hermanto itu melakukan itu dan kemudian kita switch tiba-tiba. Nggak bisa. Katakan begini, jangan compare karena kalau kita main game, itu kan ada tokoh-tokoh, dia udah jadi penyihir, memang jagonya penyihir, yang satu warrior. Ya warrior mau jadi penyihir nggak akan pernah bisa. Oh bisa kok dalam 1 bulan gampang, yuk kita cari 24-40% sebulan misalnya. Metodenya apa? Instrumennya apa? Untuk kita bisa memverifikasi, kita kan harus punya ilmu. Karena mereka semua ini bukan berniat berdagang di sini, mereka semua aji mumpung. Coba-coba siapa tahu gue ikut temen. Dunia mana sih bro? Gue dulu atlet basketnya patah kelingking. Mau masuk basket, lu mau sampai jadi NBA? Lu asal-asal latihan Senin Minggu mau jadi atlet nggak mungkin dong. Nah, menarik ya. Robot ada yang bagus, ada yang scam. Yang kasihan robot yang bagus, keinjak sama yang scam. Tapi robot-robot itu beneran, memang ada yang beneran bagus, bisa memberikan income yang bagus dengan nilai yang masuk akal. Oh iya, Beda ini. bedanya adalah satu, dia nggak bakal ditawarin MLM pakai skema Ponzi dan seterusnya. Kedua, dia bisa dipakai di broker manapun, nggak cuma terikat sama broker yang dia mau. Itu udah paling gede. Kenapa? Mereka itu bekerja sama. Brokernya bandar licik yang akan makan duit lu, dan dia butuh tools perpanjang tangannya robot. Jadi ini dua default, robotnya dierorin, harganya dicurangin, langsung sikat duit bareng-bareng. Jadi kita mesti tahu, kalau mau beli robot dijual 200 juta ya beli aja. Artinya robot yang bagus bisa dipakai di semua broker. Tapi kalau robotnya udah mahal, harus bersama broker yang saya inginkan, misalnya, itu tanda tanya besar. Lu robot gedek, robot apaan lu, kan gitu. Ada yang namanya 3M, method, money, dan mind. Method itu semua tentang teknik yang Anda akan gunakan, itu harus benar terlebih dahulu. Mungkin Anda menggunakan teknik astronaci, mungkin Anda juga menggunakan teknik yang lainnya. It doesn't matter, selama teknik tersebut bisa menghasilkan profit, tetap gunakan itu. Yang kedua, money management, ini penting sekali supaya Anda bisa menguasai dan mengelola portofolio. Dan yang ketiga, mind management itu adalah sebagai pengendali langkah Anda. Apabila Anda tidak memahami ketiga hal ini, Anda masuk ke pasar modal, berarti Anda melakukan kegiatan bunuh diri, baik disengaja maupun tidak disengaja. Di dalam cycle ya, kita udah masukin ke statistik model, itu Sun in Capricorn pada saat dia masuk ke dalam Capricorn itu 21 Desember. Itu matahari masuk ke sana, itu growth bullish. Penelitian saya untuk saham IHSG itu juga bullish. Dan ini terus sampai nanti ke Taurus. Tapi biasanya saya akan tariknya sampai Aries, itu adalah golden moment ya. Jadi kurang lebih Desember sampai April itu 4 bulan golden moment. Di dalam pergerakan cycle pasar saham dunia, itu ada 2 poros penting. Yang pertama adalah Januari atau Juli. Pilihannya di situ. Jadi kalau Januari, dia itu menjadi sebuah momen di mana harga turun dalam seperti di tahun 2020, maka Julinya itu akan menjadi pesta pora, artinya bottoming dan kita mulai rally beli. Ini adalah poros yang diteliti oleh William Delbert Gann. Jadi kalau misalnya di Januarinya itu terus rally naik, maka justru Anda waspada. Di poros Julinya itu biasanya akan ada konsolidasi besar atau bahkan seringkali akan Anda melihat short reversal, di mana orang-orang bilang sell in May and go away itu berlaku di situ. Jadi saya meneliti lebih dalam tentang fenomena sell in May and go away, itu berkaitan dengan ulang tahun daripada pasar saham internasional yang paling besar ya, Dow Jones, di mana itu sebenarnya masuk di dalam putaran satu cycle-nya dia, dan itu menyebabkan sebuah vibration besar yang menyebabkan biasanya harga itu koreksi. Jadi Anda cukup melihat poros Januari dan poros Juli itu. Tetapi secara overall Anda bisa lihat Sun in Capricorn sampai Aries, biasanya market akan bergerak dalam kondisi bullish, maka buy on weakness itu sangat disarankan. Mau jadi apa pak? Gak bisa, kalau you mau full harus jadi punya aset manajemen IB. Lu mau ngapain full? Mau trading di atas gunung? Gak mungkin. Mental itu loh pak. Semua orang ingin jadi duit, tapi apakah mentalnya udah siap terima duit? Terus mau dapat duit berapa? Kalau you mau full time, ya udah sekalian, memang bener-bener pasti ada unsur bisnis yang lain ya. Gak mungkin Anda full trade, karena begitu kita sakit pilek aja udah gak bisa trading kok. Belum lagi ditunggu ada tagihan kartu kredit segala macam. Mentalnya ngapain cari mati? Kita mesti ngerti tujuan kita di pasar tuh ngapain.
Guru saya itu adalah seorang lawyer dulu yang kasih tahu, dia bukan orang market, dia cuma kasih tahu gini, 2007 one day lo akan jadi bandar. Sekarang lo bego, tapi one day gue percaya lo jadi bandar. Bandar apaan? Gue ngerti juga kagak gitu. Akhirnya 2015 saya mulai jadi market maker. Tapi dari situ dia kasih tahu, lo harus stay di pasar modal. Kenapa? Karena kalau kamu mau cari ikan lo pasar ikan, cari baju lo pasar baju, lo cari modal harus pasar modal. Jadi itu yang kita tanamkan dulu. Ini yang saya ajarkan kepada mereka, bahwa portofolio terbesar itu harus di saham, tidak boleh di market yang lain, karena itu safe. Sekarang bagaimana kita mengatur strategi? Derivatif itu menawarkan leverage yang tinggi. Oleh karena itu, modal awal yang disetor di derivatif adalah uang cut loss dan saham. Contoh, misalnya dia trading saham, saya tanya, sekali cut loss berani berapa sekali buang? Ya mungkin saya menganut portofolio management 2% risk dari capital. Oke, capital lu adalah 1M, berarti sekali rugi maksimal adalah 20 juta. Dari 20 juta itu, jadikan deposit untuk di derivatif. Dan itu terbukti, $2.000 jadi $5 juta. $2.000 adalah uang sampah, di mana uang $2.000 akan hilang anyway setelah Anda cut loss di saham kan. Nah, saya ambil waste-nya, saya leverage-in dengan money management yang benar, ya kita grow. Kalau habis ya udah top up lagi. Tapi ini tidak dipahami oleh orang kebanyakan. Mereka pikirnya saham itu lebih lambat, ya udah aku jual rumah, aku bongkar deposito, masukin di gold, saya jamin 101% habis. Itu nggak mungkin, ya kan? Dengan pemahaman ini, $2.000 di leverage dengan teknik yang benar, dia untung nih 1 bulan akhirnya jadi 5.000 misalnya. Nah itu saya suruh withdraw, beliin saham, diputer. Dan ini works model ini. Mau sukses mau kaya itu harus high level vibration. Nah untuk bisa naikin high level vibration itu cuma ada 3: gratitude, berdoa, bersedekah. Dan itu pasti akan positive thinking kalau kita gratitude. Jadi jangan jahatin orang. Kita menabur negatif, kita nanti yang datang itu negatif. And what comes around goes around gitu. That's true. Jangan dicoba nanti. Jangan kalau udah kejadian balik kan teriak-teriak. Saya belum apa-apa ya kalau Anda bandingkan saya dengan Salim Group, Antoni Salim biasanya 300 lebih. Nah saya justru belajar dari beliau gimana beliau ngatur waktu kan. Jadi prinsipnya ya jangan malas itu, harus lebih efisien, jangan terlalu banyak lihat sosial media, ngegibahin orang. Kita hidup di era sosial media, kita hidup sebagai content creator. Kalau konten-konten yang kita buat itu kerjaannya ngegibahin orang dan seterusnya, itu nunjukin kalau dia nggak ada kerjaan. Saya tidak punya waktu untuk hal-hal seperti itu. Jadi itu salah satu contoh. Kamu sebagai influencer juga nanti akan belajar. Kita kecanduan yang namanya TikTok sama sosial media. Saya sudah hitung, saya lihat stalking IG, saya lihat ini. Itu kalau kita lihatnya sebentar-sebentar loh. Kita kalau kumpulin dalam 1 hari mungkin bisa 5 jam dalam total. Jadi kita sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah wasting 5 jam tanpa ngapa-ngapain. Saya juga belajar dari Bang Hotman Paris. Beliau itu jam 5 pagi udah di kantor. Jadi per 2022 akhir itu saya sudah membiasakan diri jam 5 saya udah kerja. Jam setengah 12 malam saya udah mulai tes, saya cuma monitor, tiduran, jam 4 saya bangun, jam 5 udah kerja. Itu cara saya mengatur waktu, jadi sebisa mungkin 24 jam itu sangat efektif. Jadi dalam 1 bulan tuh setidaknya akan ada 1 minggu kita off. Ini work from anywhere, bisa di Bali, bisa di Amerika, bisa di mana. Jadi itu ajang untuk kita refreshing sambil bawa keluarga walaupun pada saat itu kerja. Ini yang saya temukan formulanya, kalau nggak keluarga komplain. Ketiga, Anda mesti punya pengorbanan. Ada orang yang tidak merasa siap berkorban karena ini takes time so much gitu ya. Jadi kalau tidak dapat dukungan dari istri, dari anak, dari semua itu yang susah.